Indonesia baru. Sing-singkan lengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Kita semua pasti akan menang. Rakyat pasti menang melawan kezaliman. Kita semua pasti akan menang. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. Bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Sing-singkan lengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Kita semua pasti akan menang. Rakyat pasti menang melawan kezaliman. Kita semua pasti akan menang. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. 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 Marilah kawan yang cinta keadilan, marilah kawan yang cinta kebenaran, marilah kawan turun ke jalan. Maju, 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 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat malam sahabat-sahabat GMB di seluruh Indonesia. Malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bertemu lagi dalam kegiatan live streaming. Alhamdulillah malam hari ini sudah ada di depan saya Pak Ketum, dan malam hari ini kita akan membahas rangkaian pekerjaan dan rangkaian kerja dari organisasi GMBI. Baik sahabat-sahabat GMBI di seluruh Indonesia, Pak Ketum Bapak Muhammad Fauzan Rahman, sarjana ekonomi, gagah, kasep, Alhamdulillah akan bersama kita ngobrol santai di suasana yang benar-benar santai, suasana tiis di rumah kediaman Pak Ketum. Dan malam hari ini kita akan membahas manusia unggul nyaah ka alam mau. Ya, malam hari ini sudah ada di depan kita Ketua Umum GMBI, dan malam hari ini juga kita akan bahas apa yang akan menjadi bahasan rencana kerja GMBI dan bagaimana paparan dari Pak Ketum. Selamat malam Pak Ketum. malam. Sehat? Om Opung, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah menigagah Amin. Waduh, amin ya Allah. Kasep, Dua kan. muji teh kerek dua. Saha teh? Pertama istri saya, Alhamdulillah. kedua Opung. Alhamdulillah. Pak Ketum, kalau kita melihat GMBI ini luar biasa di seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai ke ujung Maroke. Wah, luar biasa, luar biasa, Amin. luar biasa. Kalau kita melihat malam hari ini adalah acara kita obrolan santai, ada banyak hal yang akan kita tanyakan. Yang pertama dulu, apa versi manusia unggul nyaah ka alam menurut Ketum? Pertama, saya sampaikan kepada Om Opung dan sekaligus pada saudara-saudara saya di GMBI bahwa yang disebut manusia unggul adalah manusia yang punya rasa menghargai dalam kehidupannya terhadap alam,
itu bukan hanya sekedar ekosistem saja, tetapi dia bisa merubah mindset manusia untuk bisa berubah dalam kehidupan dan hidupnya. Artinya bahwa manusia unggul itu dia membangkitkan, jadi membangkitkan dirinya agar dirinya itu bisa bermanfaat bagi seluruh alam. Jadi tidak hanya sekedar bahwa yang disebutnya ke alam itu hanya ekosistem, tidak. Tapi manusianya merubah mindset pemikirannya dalam cara berkehidupan dan hidupnya. Ya, yang tadinya benar jadi benar. Gitu. Sehingga ketika dia sudah menyadari itu, dia akan bisa berbaik kepada makhluk yang lain. Oh, Gitu. Itu versi saya. versi Pak Ketum. Versi saya. Mohon. Jadi bukan versi Om Opung. Semua. Kemudian Pak Ketum, Siap. sekarang kalau mendirikan ini sudah berdiri sebuah LSM GMBI. Nah, tujuan dari didirikannya LSM GMBI, mangga. Menambahkan tadi Om Opung, Apa itu? jadinya ke alam teh kalau kita menghargai diri kita, Mohon. secara otomatis alam juga akan menghargai diri kita. Oh. Nah, jadi kalau kita nyah ke alam, otomatis alamnya nyah ke kita. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tadi, nah, diulang kembali Om Opung, rada kurang konsentrasi. Kan santai teh atuh. Mohon, itu sarang alam di dia teh luar biasa. Amin. Diulang lagi. Bagaimana menurut Ketum tujuan didirikan LSM GMBI? Jadi tujuan mendirikan LSM GMBI bagaimana menciptakan kader anak bangsa yang bermoral, pintar, solid dan berani. Itu GMBI secara keseluruhan. Tapi intinya bagaimana seseorang itu bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi lingkungannya, bermanfaat juga bagi keluarganya, dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Jadi kami melahirkan GMBI ini agar seorang GMBI itu bisa bermanfaat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Luar biasa. Nah, kemudian Pak Ketum, apa sekarang kaitan LSM GMBI melahirkan sebuah kegiatan yang namanya luar biasa, koperasi KSPB? Jadi kaitannya itu Om Opung, bahwa GMBI ini pertama dilahirkan, apalagi misi-misi GMBI adalah mengangkat harkat martabat masyarakat bawah untuk menciptakan kesejahteraan, ya, untuk menciptakan kesejahteraan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Khususnya ini masyarakat bawah nih. Masyarakat bawah, ya. Masyarakat bawah khususnya umumnya masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Atas dasar visi misi itulah maka wajib GMBI melahirkan satu bentuk wadah untuk menguatkan bentuk kebersamaan secara ekonomi. Tidak ada, terus terang saja, kepincangan. Ada jarak jurang antara distrik dengan satu distrik, itu jurang yang sangat dalam sekali. Jadi kami menginginkan bahwa adanya satu pemerataan secara ekonomi, baik itu distrik dengan distrik yang satu menjadi sama. Jadi kita ini ada punya niatan berkeadilan, makmur bersama-sama. Gitu. Jadi lahirnya KKSPB adalah bentuk niatan luhur daripada LSM GMBI sesuai dengan visi misinya. Yang saya tadi katakan adalah mengangkat harkat martabat masyarakat bawah, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, untuk mencapai kesejahteraan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Kalimat kekeluargaan dan gotong royong inilah bahwa kita perlu tahu bahwa yang tepat membangun kekuatan ekonomi adalah koperasi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di sini Om Opung ada 6 fungsi di GMBI itu. 6 fungsi di GMBI, pertama adalah fungsi sosial
ekonomi. Kedua, sosial politik. Konsolidasi organisasi, sosial kontrol, mekanisme pengamanan sosial budaya. Nah, jadi tidak bisa tidak. Fungsi daripada GMB itu adalah untuk melaksanakannya harus ada satu bentuk wadah. Nah, kami melahirkan wadah ini dengan niatan bahwa keluarga besar GMBI menjadi kuat, menjadi kuat secara ekonomi. Karena di dalam anggaran dan dasar rumah tangga ini sudah termasuk dalam melaksanakan program umum. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita juga melaksanakan salah satu program umum. Begitu. Gitu. Jadi kalau kita bahas satu persatu ini tidak cukup. Tidak cukup Om Opung. Jadi ini harus kita kupas di lain waktu lah Om Opung. Karena kalau ini kita kupas tujuannya ini berat. Tapi intinya seperti itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau begitu ingin sesuatu yang digambarkan atau yang dibayangkan oleh organisasi GMBI sekarang ya, apa sih yang ingin dicapai dari ini, dari berdirinya katakanlah sebuah koperasi tadi, apa? Jadi gini, yang kita inginkan daripada yang akan dicapai dari pembentukan koperasi konsumen sejahtera putra bangsa ini, pertama dulu adalah melaksanakan adalah program umum itu. Kedua, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan para anggota keluarga besar GMBI secara berkeadilan dan makmur. Jadi secara berkeadilan dan makmur. Jadi bukan secara pribadi. Ya, ada satu bentuk kebiasaan ketika organisasi dibangun itu rata-rata itu adalah memperkaya diri sendiri. Nah, saya harapkan bahwa saya tadi udah katakan supaya tidak ada jurang pemisah. Jadi terlalu jauh. Apalagi moto kita Om Opung itu moto kita bersaudara, walaupun kita tidak saudara tapi kita bersaudara. Nah, ini kita ingin membangkitkan kita ini agar kita di GMB ini punya wadah ekonomi, dan koperasi ini adalah badan otonom. Jadi badan otonom koperasi ini. Koperasi ini didirikan oleh para anggota keluarga besar GMBI. Jadi para anggota keluarga besar GMBI melahirkan koperasi konsumen sejahtera putra bangsa Om. Gitu. Nah, ketiganya, jadi tadi udah melaksanakan program umum. Dua adalah tadi mensejahterakan, berkeadilan. Ketiga, ini khusus ini saya katakan bahwa KSPB ini, Koperasi Konsumen Sejahtera Putra Bangsa ini, terus terang adalah sebagai wadah pembinaan, Om Opung. Wadah pembinaan dan sekaligus wadah mendewasakan keluarga besar GMBI agar kita bisa mengukur tingkat loyalitas seseorang itu di GMBI. Bisa saja mereka itu di GMBI hanya untuk berlindung. Tetapi dengan wadah ekonomi yang ada di kita ini, kita akan mengukur sejauh mana tiap distrik ini yang peduli terhadap saudara-saudaranya. Saudaranya yang sudah mampu untuk bisa berpikir kepada saudaranya belum mampu. Dia tidak hanya dia mengkritisi orang lain, tapi dia bisa melihat tentang kondisi saudara-saudaranya. Kan tiap di GMB itu di tiap distrik tidak sama kekuatannya, tidak sama kemampuannya. Nah, saya harapkan dengan wadahnya koperasi ini akan punya kekuatan bersama. Jadi ada 3 yang saya harapkan. Jadi harapan ini juga bisa didengar oleh keluarga besar GMBI bahwa terakhir saya bawa koperasi ini wadah pembinaan, terus wadah pengukuran tingkat loyalitas. Jadi pengukuran terhadap SDM. Jadi ntar kita bisa tahu nih SDM-nya di mana kemampuannya gitu. Apakah SDM-nya ini kemampuan di bidang ini, kita bisa mengukur ntar. Nah, akhirnya
suatu hari bahwa koperasi ini akan seluruh Wilter dan seluruh distrik ini akan berkembang, dan kita harapkan adanya antara barang di sini, hasil produk teman-teman di daerah katakan dari Maluku Utara itu bisa dijualkan di Jawa Barat. Atau sebaliknya, ada yang produk Jawa Barat masuk misalkan di Aceh, dan ini akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Dan inilah yang disebut konsep bela negara. Jadi koperasi ini adalah bagian dari konsep bela negara. Jadi membangun rasa persatuan dan kesatuan di secara internal dengan diikat oleh koperasi. Gitu. Luar biasa. Kalau begitu saya sudah tidak menyebut sahabat lagi, saudara-saudara GMBI. Betul kan? Betul. Betul. Luar biasa. Kalau sudah menyangkut saudara, luar biasa. Luar biasa. Baik, saudara-saudaraku di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, banyak perbincangan yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Di sesi pertama kita akan cukupkan dulu. Kita akan rehat dulu, Pak Ketum. Siap. Biar raos. Iya, santai. Kurang ngopi heula. Mangga. Raos. Siap. Kopi-kopi Jawa Barat. Iya, mantap. Baik, saudara-saudaraku, kita rehat dulu. Akan dirasakan oleh orang yang membela keyakinan, kebenaran, dan keadilan. Kemenangan dan kejayaan hakiki akan diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban kuat menahan penderitaan dan kepapaan. Tegaklah dengan keyakinan dan perjuangan, karena makna dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan, dan perjuangan. Bahagia dan saadat hanya akan dirasakan oleh orang yang membela keyakinan, kebenaran, dan keadilan. hakiki akan diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban kuat menahan penderitaan dan kepapaan. Dekatlah dengan keyakinan dan perjuangan, karena makna dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan, dan perjuangan, dan perjuangan.
Walau penuh derita, GMBI tetap ceria. Di alam yang nyata, GMBI mengembara. Walau penuh derita, GMBI tetap setia. Hujan panas menerpa, sengsara disengaja. Walau itu derita, GMBI tetap setia. GMBI ciptaan Tuhan, mengemban amanah Tuhan. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. Oh, 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 oh. Hujan panas menerpa, sengsara disengaja. Walau itu derita, GMBI tetap setia. GMBI ciptaan Tuhan, mengemban amanah Tuhan. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. Oh, oh, oh. Saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku GMBI, mari kita lanjutkan lagi. Luar biasa, malam hari ini saya merasakan bersaudara sama saudara-saudara GMBI. Baik, Pak Ketum. Kasep keneh. Alhamdulillah. Entong muji bisa ngapung. Sekarang ini kita lagi lagi banyak yang termenung. Banyak yang kumahannya mengenai COVID-19. Luar biasa. Usaha dari pemerintah, usaha dari masyarakat, bla bla bla, banyak sekali usahanya. Nah, sekarang kami akan menanyakan kepada Pak Ketum. Kiat LSM GMBI menghadapi dampak COVID-19 ditinjau dari sosial politik dan keamanan. Mangga. Jadi kalau GMBI itu pertama dulu, bagaimana saya menyampaikan kepada saudara-saudara saya, yang saya katakan kalimat motonya jelas, sangat jelas, kita tidak saudara tapi kita bersaudara. Nah, jadi saya sudah mengatakan kita tidak saudara tapi kita bersaudara. Jadi ada kooperatif partisipasi. Nah, partisipasi keluarga besar dalam menghadapi persoalan yang dihadapi dalam COVID ini, harus adanya satu peranan sosial GMBI dengan menggabungkan beberapa komponen. Nah, jadi beberapa komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adalah
bagaimana GMBI bisa merangkul, mendudukkan akademis, nah, ini penting ini, bisnis, komunitas, dan government. Jadi tidak lagi ada rasa saling curiga mencurigai dalam kondisi hari ini. Jadi bagaimana kita bersama-sama menggabungkan kekuatan ini untuk kita bisa bertahan. Jadi tidak frustasi. Jadi dampak COVID ini bisa berakibat frustasi. Karena ekonomi sekarang lagi down. Nah, apalagi dengan segi politik yang sungguh memanas sekarang ini. Karena politik luar negeri ini sangat berpengaruh terhadap bangsa kita. Yang sekarang ini kita paham bahwa adanya perseteruan secara ekonomi antara Amerika dan negara kelompok China. Ya, ini juga sangat berpengaruh. Jadi sangat berpengaruh. Untuk itu saya berharap bahwa kepada teman-teman keluarga besar GMBI, jadi tidak lagi ada rasa curiga. Jadi bagaimana kita menggabungkan peranan sosial, yaitu dari keseluruhan yang tadi saya katakan, A, B, C, G, akademis, bisnis, komunitas, government, itu disatukan. Government ini tidak, saya katakan tidak hanya sebagai pemerintahan saja, kalimat pemerintah eksekutif, tapi trias politika. Government ini trias politika. Nah, jadi ketika trias politika bersatu, padu dengan kekuatan komunitas, katakan komunitas itu seperti kita LSM, Nah, bisa lain lagi yayasan dan sebagainya lah. Nah, masuk lagi kepada bisnis, pengusaha. Jadi pengusaha tidak lagi curiga terhadap LSM, tapi bergabung bersama-sama untuk mempertahankan bangsa ini. Jadi kalau sekarang ini kita saling curiga, ya inilah kesempatan bangsa luar untuk mengadu domba. Jadi ini resiko. Nah, kepada kaum akademis, ketika keilmuan untuk bertahan, ya tolong sampaikan. Gitu kan, sama-sama. Jadi insya Allah ketika partisipasi ini terus bersama-sama, saya kira dampak COVID ini akan merasa menjadi ringan kalau bersama-sama. Luar biasa. Kalau begitu Pak Ketum, saya ingin korek dari Pak Ketum. Apa kiat dari KKSPB dalam menghadapi dampak ekonomi dalam masa pandemik ini? Jadi kiatnya KKSPB pertama adalah kita mencoba mencari potensi. Potensi seluruh keluarga besar GMBI yang tergabung di dalam koperasi. Nah, jadi potensi, ini potensi dulu. Potensi di KKSPB kita cari. Nah, setelah itu kita lakukan mapping. Jadi kan potensi itu juga harus di mapping. Nah, ketika sudah di mapping, dicatat bahwa KKSPB di daerah katakan Garut punya potensi A dan B. Jadi ini akan kita tampung. Nah, itu yang kita akan jalankan kekuatan ekonomi bersama. Yang hari ini saya kiatnya adalah bagaimana sekarang memotivasi keluarga besar KKSPB untuk menyadari begitu pentingnya koperasi dalam saat-saat ini dan selanjutnya. Karena suku guru ekonomi adalah koperasi. Nah, perlu dicatat oleh keluarga besar GMBI bahwa saya punya harapan bahwa dengan lahirnya KKSPB, kita ini akan saling mengisi di dalam kekurangan satu sama lain untuk menjadi sejahtera bersama. Jadi kekurangan katakan distrik ini kurang secara ekonomi karena sebab ini, pengetahuan, pendidikan dan sebagainya. Kita saling mengisi. Ya memang Om Opung ada beberapa hal yang mungkin orang itu terus terang saja mungkin akan merasa terganggu. Karena ada bentuk penghasilan yang mungkin yang biasanya tidak pernah dibagi. Nah, sekarang di koperasi ini kan harus berbagi. Iya, mungkin itu. Nah, inilah yang saya akan coba kembalikan lagi bahwa GMBI ini adalah menciptakan kader anak bangsa
yang bermoral, pintar dan solid dan berani. Gitu. Nah, ini bagian yang sangat dalam. Jadi mungkin kalau dikupas terlalu panjang ini tidak cukup untuk dalam waktu 1 jam, Om Opung. Ya, ini inti-intinya saja lah. Inti-intinya saja. Baik, baik, Pak Ketum. Kalau kita bicara mengenai Ada apa lagi. itu? Jadi gini, Apa? kalau di KKSPB ini, kalau Anda tidak mau berubah, Anda akan tergilas. Wah, Gitu. betul, betul, Iya. betul, betul. Kalau tidak mau, sekarang berubah mindsetnya, Mindsetnya. bahwa ekonomi hari ini harus bersama-sama. Harus kekeluargaan gotong royong. Kalau tidak mau berubah, mohon maaf di GMBI, segera Anda tinggalkan tempat di GMBI, jangan bergabung karena akan tergilas dengan sendirinya oleh Dengan sistem. sendirinya, oleh sistem tadi. Oleh sistem. Baik, saudara-saudara sahabat GMBI, pakai sahabat nih, saudara-saudara GMBI gitu. Apakah LSM GMBI ini memiliki program dalam penanganan terhadap lingkungan hidup? Jika ada, apakah sudah terbentuk badan otonom yang menjalankan program khusus bidang lingkungan hidup itu? Nah, ini yang menjadi PR bagi saya sebagai ketua umum LSM GMBI, Om Opung. Jadi badan otonom di dalam lingkungan hidup ini belum terbentuk. Belum terbentuk. Tetapi saya disokong oleh Dewan Pakar, yang kebetulan Dewan Pakar Ibu Hajijah Talita Dewi itu juga adalah merupakan bagian daripada yang cukup mengetahui di dalam bidang lingkungan hidup. Pertama, saya sampaikan di dalam acara ini bahwa PR yang akan segera adalah keluarga besar GMBI dengan KKSPB akan segera membentuk adalah badan kerja lingkungan hidup. Nah, itu. Terus apakah di koperasi ini sudah ada? Nah, kita sudah melakukan, yaitu melakukan dengan cara irit lahan produktif. Jadi kita dengan irit lahan kita nanam tanaman yang bisa tapi bisa menjadi produktif. Ya, kita nanam sayur-sayuran antara satu sama lain seperti hidroponik ataupun yang sifatnya tidak mengandung bahan kimia lah. Ya. Sudah kita lakukan. Nah, ini sebagai contoh-contoh saja. Nah, ini juga di belakang saya ini juga ini bagian daripada contoh. Ini contoh bagaimana ntar keluarga besar GMBI ini punya usaha di bidang kafe katakan. Ini di edukasi ini tungkunya bagus sekali. Iya, memang itu mahal itu. Ini anggota GMBI juga yang membuat. Mohon. Luar biasa. Ini orang Sumedang. Orang Sumedang. Cikalong. Luar biasa. Jadi saya katakan bahwa kita sudah melakukannya, Om Opung, tapi belum maksimal lah. Nah, ini dalam tahap sosialisasi terus. Nah, jadi di Dewan Pakar ini ada di Dewan Pakar GMBI dan kebetulan Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas, Saudara Bang Fidel, itu juga lagi melakukan. Nah, ini akan menjadi prototipe. Ini akan menjadi prototipe untuk disebarkan kepada teman-teman untuk melakukan bentuk ketahanan pangan irit lahan. Jadi saya harapkan juga sama. Nah, ini juga udah dilakukan oleh saudara saya Mang Prit di rumahnya. Ya, jadi Mang Prit yang biasa ke pasar sekarang tidak lagi ke pasar. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Mang Prit dari SBOP, jadi seni budaya olahraga dan pariwisata itu sudah melakukan. Nah, sekarang digiring kepada konsep koperasi, gitu Om Opung. Luar biasa, lingkungan hidup juga sudah ditoel kalau begitu ya. Udah, insya Allah. Kalau begitu sekarang Pak Ketum, saya ingin bertanya, apakah kiat LSM GMBI dalam penanganan perbaikan lingkungan hidup? Apa kiat-kiatnya? Nah, ini versinya mungkin gini. Dalam penanganan tentang lingkungan hidup, pertama kita akan melakukan
penelitian bersama dengan cara seminar, dan kita mengundang beberapa tokoh, dan kita meleburkan diri kita dengan beberapa penggiat lingkungan hidup agar keluarga GMB ini sudah mulai punya rasa memiliki. Nah, contohnya adalah kiat yang harus kita lakukan adalah bagaimana sekarang mendidik diri kita untuk menjaga lingkungan dulu, lingkungan sekitar. Jadi bagaimana saudara GMBI yang ada misalkan di daerah pegunungan untuk menegur ketika ada illegal logging. Nah, ketika ada orang yang mau merubah ekosistem, ya kita mengundang orang-orang ahli tentang tata ruang dan sebagainya lah. Itu yang jelas bahwa kita akan lakukan hal itu dalam waktu dekat ini. Luar biasa. Jadi kepedulian lingkungan hidup sangat besar kalau begitu di GMBI. Insya Allah, memang saya katakan lagi, ketika kita nyaah ke alam, ketika kita sayang kepada alam, maka alam itu akan sayang kepada diri kita. Nah, GMBI besarnya itu udah di alam, lahirnya juga di alam, yaitu di Gunung Puntang, di Curug Siliwangi. Itu tanggal 18 Maret 2002. Jadi ini sudah 18 tahun Om Opung. Alhamdulillah sudah 18 tahun. Oke. Baik, saudara-saudara GMBI, sudah kita simak paparan dari Ketum yang terakhir. Ya. Apa saja yang ingin dicapai LSM GMBI dalam ke depan, dan KKSPB ini menurut versi Ketum? Yang akan dicapai di GMBI dengan dibentuknya KKSPB, bahwa saya berharap bahwa seluruh keluarga besar GMBI sudah harus bisa menjadi anggota koperasi. Karena dengan membangun koperasi, maka secara tidak langsung membuat kekuatan secara ekonomi secara nasional. Jadi target kita bahwa khususnya keluarga besar GMBI, seluruh keluarga besar GMBI, baik itu di Wilter Aceh sampai Wilter yang terjauh, misalkan di Wilter Maluku Utara, semuanya harus masuk koperasi. Karena terus terang aja, koperasi kita sebentar lagi akan menjadi koperasi yang digital. Nah, ini mungkin yang pertama kita ini koperasi ini yang akan menggunakan digital. Jadi harapan saya Om Opung, dengan sekarang saya berbincang-bincang dengan Om Opung ini ada kemajuan bagi keluarga besar GMBI untuk bisa mulai menyadari, mulai memahami bahwa cita-cita pendiri, karena kebetulan pendirinya ada dua, saya dan saudara almarhum Eko, kita berharap bahwa akan terjadinya pemerataan secara ekonomi, akan pemerataan sumber daya manusia dalam memahami berkehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu cita-cita kita Om Opung. Jadi cita-cita saya sebagai pendiri adalah bagaimana menciptakan kader anak bangsa yang bermoral, pintar, solid dan berani ini menghasilkan manusia yang hidup dan berwibawa. Mengapa saya katakan adalah manusia unggul? Manusia unggul ini adalah maung. Manusia unggul itu adalah manusia yang hidup dan berwibawa. Manusia adalah makhluk yang berakal, yang punya nilai naluri untuk berbuat usaha sosial, sehingga dia tercipta dirinya adalah berbuat secara ikhlas, dan ujungnya dia akan menjadi orang yang berakhlak. Nah, hidup di sini adalah hakikatnya. Dalam perjalanan manusia itu adalah bagaimana dia itu hakikat hidupnya adalah ikhlas dengan daya upaya menghasilkan power. Jadi bukan prestasi kita, power, kekuatan. Kekuatannya apa? Dia punya daya tekan, dia punya daya tekan yang diorganisir, dia bisa membuka sumbatan-sumbatan di masyarakat yang menjadi hambatan masyarakat
itu sekarang bisa terbuka oleh keluarga besar GMBI dengan dihadirkannya KKSPB sebagai badan otonom. Nah, dari itu secara efektif dan rasional. Jadi secara efektif dan rasional ini. Nah, bagaimana dia berwibawa ke depannya adalah bagaimana punya nilai bargaining dalam segi perekonomian. Nah, bahwa koperasi GMBI bisa dilibatkan sebagai wadah kekuatan ekonomi nasional. Nah, di mana GMBI punya potensi-potensi di tiap distrik ke depan, di tiap seluruh distrik di Indonesia akan terjadi pertukaran kekuatan, terjadi jual beli, saling mengisi, saling bertukar produk, sehingga ini adalah membangun perekonomian bangsa. Jadi kita bisa berdiri dengan kaki yang sangat kuat. Amin. Nah, itu yang disebut oleh saya berwibawa, dikatakan punya nilai bargaining. Anak-anak di keluarga besar GMBI bisa punya nilai daya tawar. Nah, sekaligus dia punya bisa membuka hambatan-hambatan sumbatan di masyarakat. Yang hari ini sumbatan di masyarakat ini cukup banyak. Jadi kita membuka sumbatan. Terakhir, wibawa di sana adalah dengan secara rasional. Jadi wibawanya rasional. Luar biasa. Saya kembalikan kepada Opung. Ya, silakan. Kita ingin menjadi manusia yang hidup dan punya wibawa. Saya sampai tertegun. Dari paparan ketum ini. Baik, saudara-saudaraku GMBI di seluruh Indonesia, sepertinya kita sudah berada pada titik akhir dari bincang-bincang kita, obrolan santai kita. Ya, selamat malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat GMBI sekali lagi di seluruh Indonesia. Salam GMBI sampai mati. NKRI harga mati. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Jabat erat GMBI. Mungkin saya akan tambahkan, biar ini adalah yel-yel GMBI yang sakral, karena ini butuh yang lebih tepat. GMBI sampai mati. GMBI sampai mati. GMBI sampai mati. NKRI sekali melangkah ke depan, sekali melangkah ke depan, sekali melangkah ke depan. Jabat erat jaya abadi GMBI, jaya abadi GMBI, jaya abadi GMBI. Aku di dadaku ada merah putih. Kita GMBI luar biasa. Om Opung, ini yelnya jumlahnya ada 14. Kalau di kita, saya seorang muslim, surat 14 adalah surat Ibrahim, di mana surat Ibrahim itu isinya yang tadinya seorang yang gelap menjadi terang. Jadi ini pembawa perubahan. Semoga di keluarga besar GMBI yang tadinya gelap menjadi terang. Dan ingat, kalau Anda tidak mau berubah, maka di GMBI akan tergilas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ajarkan kami berjuang penuh keyakinan dan keikhlasan.